Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bertemu dan berkumpul di dalam majelis ini. Mudah-mudahan keberangkatan dari kediaman masing-masing sampai ke majelis ini dan kembali ke rumah nanti semua bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Sifat 20, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat Allah, yaitu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, serta yang terakhir ini satu lagi sifat Allah, yaitu jaiz. Tujuan mempelajarinya supaya kita mengenal sifat-sifat Allah ini. Untuk apa kita mengenal sifat-sifat Allah ini? Yaitu supaya kita ini tahu bahwa ibaratkan kalau kita ingin mengenal seseorang itu, karakter orangnya tahu. Karakter orang tahu kita. Misalnya berkawan dengan orang, oh si ini kayak ini orangnya, ketujuhnya ini, sifat kelakuannya kayak ini, tahu nih. Atau dengan orang tua tuh di rumah, orang tua nih sifat sidin kayak ini, yang diketujui sidin kayak ini, sidin rajin menyuruh kita kayak ini. Kita tahu sudah karakter orang tua kita, sifat orang tua kita kayak ini, tahu sudah. Oh, berarti bila kita melakukan sesuatu umpama yang kada diketujui sidin, serek sidin. Bila melakukan sesuatu yang disenangi sidin, himong sidin, senang sidin, tahu sudah karakternya. Orang tuanya kada mau bila anaknya tulak ke jalan kada bepadah, sarek sidin. Oh, berarti bila anak berjalan bepadah. Orang tuanya bila kita berjalan kada boleh lawas-lawas, kada boleh bulik tengah malam, bulik malam jangan, subuh bulik. Penting kan tahu nih karakter orang tua. Ujar orang tua, jangan 4 orang nang macam-macam, jangan kita 4 orang macam-macam. Ini tahu sudah karakter. Umpamanya orang tuanya bisi 2 aja anak, umpama. Yang satu ini kada tapi tahu dengan sifat orang tua, menggaduhinya aja. Tapi ada satu anaknya lagi yang memperhatikan sifat-sifat orang tuanya. Oh, ujarnya
abah nih umpamanya, yang satu nih memperhatikan, ketujuh minum teh umpamanya, oh pagi-pagi diolahkannya teh biasa abahnya, mau abahnya senang, walaupun abahnya pada menyuruh, tapi ia tahu kesenangan orang tuanya ini. Yang anak sikung tadi kada urusannya, kada menggano sifat-sifat. Walaupun orang tuanya ini kasih sayangnya sama dengan dua anak ini, tapi ada perhatian khusus yang berbeda. Walaupun umpamanya duit sango sama, sikung 10.000, sikung 10.000, pasti kena ada perhatian khusus belainkah gasan yang tadi ketujuh molah teh. Maka itu. Nah, begitu juga kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, kita mengenal sifat-sifat Allah. Oh, Allah tuh sifat sidin kayak ini, kayak ini, kayak ini. Tahu sudah, kenal sudah dengan sifat Allah seperti itu. Oh, berarti tugas kita tinggal kayak apa caranya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, atau dalam bahasa lainnya membuat Allah itu senang, membuat Allah itu bahagia. Nah, itulah yang dinamakan di dalam asma Allah itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada nama Allah dua di situ, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini kata para ulama, dia untuk semua makhluk akan mendapat kasih sayang Allah. Berimankah, kadakah, Islamkah, kadakah, pokoknya dapat rezeki dari Allah. Manusiakah, binatangkah, tumbuh-tumbuhankah, dapat kasih sayang Allah Ar-Rahman tadi. Semua dapat. Tapi ada perhatian khusus dari Allah, yaitu orang-orang yang mendapat asma Allah yang Rahim tadi. Bernama Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini khusus Allah berikan kepada orang-orang yang spesial tadi. Siapa orang yang spesial itu? Yaitu orang yang mengerti, paham, tahu dengan sifat-sifat Allah. Ada perhatian khusus. Kalau Ar-Rahman tadi umum aja, semuaan dapat bagian. Beriman kada beriman, Islam kada Islam, manusia ke binatang, siapa semua dapat bagian di dunia ini. Tapi ada khusus yang dapat perhatian istimewa dari Allah, karena ini paham dengan sifat Allah, selalu membuat Allah itu senang, selalu membuat Allah itu bahagia. Walaupun umpamanya ada perbuatan yang kada disuruh oleh Allah tapi digawinya asal baik itu. Nah, ini dapat perhatian khusus dari Allah. Kada meminta gininya diberi oleh Allah, walaupun kada meminta diberi. Atau meminta juga kada sampat tak ucap bergeretek di dalam hatinya diberi. Maka banyak kita tahu, kita saksikan para wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang yang paham dengan sifat-sifat Allah, mengerti, artinya ma'rifat, sudah kenal dengan Allah. Makanya para wali itu bila sudah bergeretek di dalam hati hendak ini, itu langsung seketika ada. Jadi hendak makan kelakai ini jangan ada nyaman. Kada lawas, tiga-tiga ada orang biar hendak kelakai lah. Nah itu salah satunya sudah hanya bergeretek di dalam hati. Kenapa? Karena ini sudah mendapat Ar-Rahim dari Allah, perhatian khusus. Kenapa? Karena kelakuan si wali ini selalu membuat senang, selalu membuat bahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kira-kira sekarang kita introspeksi diri. Kita ini selama ini kayak apa kira-kira? Banyak menyakiti Allah kah? Atau banyak membuat Allah senang kah? Nah, gitu. Sekarang tuh itu. Dalam artian menyakit itu, ya, yang sakit hati itu kan bisa malah Allah kada bisi hati. Dalam artian kadang menjalankan apa yang Allah perintahkan, itu kira-kira banyak mana saat ini nih, dari umur kita balik tuh sampai saat ini kira-kira. Nah, lalu mengintrospeksi diri, oh rasanya banyak salahnya nih, banyak mengolah Allah syarik umpamanya nih. Oh, berarti mulai saat ini dikurangi yang itu, banyak-banyak melakukan sesuatu yang membuat Allah senang. Ini dulu tangga awalnya. Apa yang Allah senang? Ya, menjalankan perintahnya, diantaranya kadang menyakiti makhluk ciptaannya yang lain. Banyak aja, banyak cara membuat Allah senang. Itu kita kalau sudah kenal dengan sifat-sifat Allah. Bila sudah kenal, disebut di dalam agama bahasanya ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam agama kita memang ada istilah, ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat, ada lagi tarekat. Ini istilah-istilah aja di dalam agama, sambatannya aja, sambatan. Makanya ada sebagian saudara kita memadahkan ini adalah perbuatan yang bid'ah. Oh, khadidamang di agama kita tuh syariat hakikat, makrifat, tarekat kada, Nabi kada pernah mengajarkan itu. Bujur memang kerida itu hanya istilah, tapi isinya di dalamnya adalah sesuatu ajaran yang memang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syariat itu ya aturan agama, syariat sambatannya. Ma'rifat itu ya ini, mengenal Allah, ma'rifat sambatannya. Tarekat itu jalan apa? Jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah, sambatannya aja itu. Nah, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir sifat Allah jais. Apa jais itu semalam? Jais itu artinya boleh. Maksudnya boleh itu bisa iya, bisa kada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Gitulah. Sifat Allah jais, boleh. Boleh itu bisa iya, bisa kada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, bahasa nyamannya terserah Allah. Yang penting tugas kita sudah tadi jalankan perintah Allah. Selebihnya terserah Allah. Tugas kita umpamanya menuntut ilmu, wajib hukumnya menuntut ilmu. Ilmu apa aja asal baik, wajib hukumnya. Tuntut aja terus ilmunya. Tapi jangan sampai kita ini bila sudah kada kawa mencerna ilmu itu lalu merasa waduh mal benar aku nih macam-macam. Jangan gitu, karena itu emang sudah kehendak Allah. Ada Allah mana membatasi, oh si ini kemampuannya, ini sedang, oh ini lebih otaknya. Itu sudah kehendak Allah. Kenapa? Itulah sifat jais Allah. Itu sifat jais Allah. Makanya beda-beda kita. Ada yang kemampuan pamannya menghafal Al-Quran aja, ada yang kawa 30 juz, ada yang kawa juz 30. Nah, terbalikannya tuh.
syukur dua. Ada yang Al-Fatihah 2 qul huwallah ya spesial hari-hari ngulang kada kawa ulun jar yang menghafal ituan. Kada apa-apa juga jangan minder ya. Sudah kada ulun sadang jar yang menghafal kada kawa hafal. Kada kawa. Jadi masing-masing. Umpamanya Imam Syafi'i itu cerdas luar biasa. Kalau dibaca manaqib Sidin tuh, waduh kita nih kita ada apa-apanya. Kalau membaca manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila membaca kitab, membaca buku ini ditutup Sidin sebelah. Nah ditutup. Sebelah jadi baca. Bila dibuka keduanya, yang ini dibaca terlihat 4 hafal juga di sini. Terganggu nang sini. Tutup. Saking pintarnya. Apakah itu hasil usaha Sidin? Kadang memang Allah yang memberikan itu kelebihan kesan Sidin. Sidin berjalan dari rumah ke masjid, berjalan ditutup Sidin telinga. Bila terdengar panderan orang, apa aja orang berpander, Sidin berjalan sampai terekam semua, ingat semua. Saking kuat memorinya. Bahkan di dalam manaqib Sidin itu kecerdasan Imam Syafi'i itu kecerdasannya separuh manusia di dunia ini. Ayo. Kita nih kira-kira siapa dah kecerdasan kita? Ya kalau Imam Syafi'i itu separuh manusia di dunia, itu kecerdasan Sidin sorangan. Dalam manaqibnya saking cerdasnya. Ada orang yang kayak itu. Tapi ada juga yang jauh di bawah itu. Seumpamanya semol-mongolnya separuh manusianya seorangan modelnya tuh kebalikannya sadang sudah nih belajar menuntut ilmu wah pokoknya babal memang tapinya masih ada usaha. Nah usahanya itu yang dihargai oleh Allah, usahanya yang dihargai bukan hasilnya tapi usahanya yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih tugasnya penting berusaha. Bila umpamanya kayak semalam contohnya begawi apa aja begawian kadang mesti harus dapat. Kadang mesti karena orang begawi banyak aja yang kada dapat. Berjualan, berdagang, apalagi macam-macamnya gawian. Kadang mesti harus dapat. Tapi kebalikannya ada orang sudah ahlinya nih, ahli benar rupanya di bidang ekonomi umpamanya. Sarjana ekonomi, S2 lagi ekonomi, berjualan pada payu pas berjualan padahal ahli pakar ekonomi. Ada yang kada sekolah kan berjualan payu dapat. Maka ada mesti itu terserah Allah, kehendak Allah sudah. Nah yang penting tugas kita berusaha. Bila ada hasilnya bersyukur, bila kada bersabar. Nah, gitu. Ini sudah paham dengan sifat Allah, mengerti sudah. Ada orang tuh mengerti sudah dengan sifat Allah. Ada juga yang kada pokoknya memaksa benar. Memang mengarang pemaksaannya ngalih. Karena yang namanya takdir Allah, kehendak Allah tadi kan terserah Allah. Tapi mun kita memaksanya, ya tetap kada kawan. Sudah takdir Allah gitu. Ada kisah orangnya susah benar hidup. Kisah stumatlah. Kisahnya susah benar hidup. Dua laki bini hidup nih susah, begawi sadang macam-macam nang laki. Kada tapi ada hasil. Ujar yang bini, coba pangpian nih datang ke wadah tuan guru. Barang ja minta amalan lu Sidin. Kalau pina mau sugih kita. Ujar laki bujur juga nih. Kita nih kada biasa lalu berdatang ke tuan guru. Rupanya jauh, palar jauhnya rumah tuan guru.
model mulai Sampit nih ke Samuda sana rumah Sidin jauh, ngaran susah membayar taksi gara awal bisi sepeda gini kadang-kadang juga apalagi motor mau ke Jalan Batis ke Samuda sana ngaran anak sugih dari bang berjalan pulang seharian setengah hari sampai Samuda jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belang udah tuan guru. Hujan kah jar guru? Kada gurai paluh leher nih jar berjalan. Dikira guru hujanan. Ngarang kada bisi kendaraan paluh leher. Oh, aku kira hujan jadi. Apa maksud jadi? Ulun apa nih minta amalan apa ulun ini sedang sudah begawi macam-macam gawian ya masih susah ulun masih kayak ini keadaan hidup makanya kewadah pian ulun jauh rumah jauh benar dikira pian hujan itu paluh ulun habis sudah paluh besangu makan gitu kada ulun ke sini mbah haus kah lapar kah nggih haus banget lapar banget ayo mun gitu minum dulu di sini suruh ngisidin banyak suruh ngisidin wadah tuan guru nama bari sudah datang lalu apa hajat tadi ulun ini tadi pak minta amalan lawan pian kalau ai kawa merubah hidup ulun yang tadi susah menjadi nyaman yang tadi kada dapat gawian lalu cukup kehidupan rumah tangga. Jatuhan guru kayaknya ikam amun hendak berubah kehidupan ikam sembahyang doa setiap hari bah ya keredanang lain kah guru ya lain pada sembahyang tuh menawar pulang sudah hendak sugih ini menawar lagi jangankan sembahyang doa guru ay nang 5 waktu nang wajib jalur kada gawi apalagi nang sunnah nih itu ya ngajar tuan guru maka anak sugih kan kada kawa guru ajar mun sembahyang ada kawa long kada bisa yang lain adalah mun kayak itu puasa Senin Kamis amalkan insyaallah ada rezeki lancar bah biar yang bebarat lagi biar puasa sembahyang jangan ada apalagi puasa kada kawa ikamnya locok jar tuan guru sanggup datang ke sini hendak sugih kubari sudah amalannya kada kawa jual kayak apa minta tolong ulun kalau pang ada lagi nanang taringan pada itu rupanya ngaran tuan guru ni wali mungkin ini jajasidin ini Abu Ali itu sifatnya kasih sayang dengan makhluk nya kada mau yang menyalahkan ini orang gini-gini kada pokoknya selagi bisa mengabulkan hajat orang mengabulkannya jadi jar tuan guru nih ikam ambil di muka rumah itu batu 3 buting batu ambil terserah ikam hendak menang ganal kah ikam ambil batunya ganal ambil kena bawa ke sini ke dalam lagi rupanya mas keluar ambil batu 3 buting gonol-gonol batu diambil bawa dibaca isidin batu nah habis ini ikam bawa bulik ke rumah ajar tuan guru nilah ikam bawa bulik ke rumah sampai di rumah ikam ambung batu apa timbai ke atas bila gugur hancap sambat apa ikam hendak kena berubah batu tuh wah ajar guru nih pokoknya kada cuman batu itu ubah seisi di rumah ikam tuh berubah semua oh iyanya nih sudah ada bayangan sudah ini sambat emas nih kan wah ini pokoknya sambat emas pokoknya yakin nih kan nggih hujannya nih nyaman benar nih kada amalan lagi sudah sembahyang kada puasa kada pokoknya timbay maampung aja nggih terima kasih ulun guru lah ya terima kasih banyak ulun nih kada dapat aras sama sekali nih orang susah benar iya jar guru nah ini banyak bawa bulik wadai bawa bulik sama pada di jalan
Wah, merenggong batu 3 bugi dalam gabang, bawa bulik. Maka jauh benar setengah hari, malam sampai rumah malam. Jadi babaya sampai rumah, naik ke teras, langsung jamaah ambung ulun batu. Langsung ambung. Bini tadi menunggu karena sudah malam sambil memasak di dapur. Ambung aja. Gugur tahajud bini latah di dapur. Peler bini latahnya ada bagus juga. Peler kok ubah jadi peler semaan. Batu tadi di dinding rumah hibah. Buka tetudung peler sih. Buka lemari peler sih. Nah jangan kenapa ikan ding menyambar itu? Oh, mana ulun tahu jar bini. Astaga, ikamnya jar. Ini nih pesan guru bila maambung gugur pertama sambat. Aku nih hendak menyambat amas, kenapa ikam berdahulu menyambat? Waduh, kada jadi sugih begini. Lalu kayak apa caranya menghilangkan ini nih? Banyak kecongkongan. Congkongan. Jadi ini banyak benar kita sih buting ini aja ada kehagaan. Ini sudah kita ambung nang kedua. Ambung hilangkan peler. Wah, sambatannya hilang semua. Hilang sampai kampung lakinya hilang juga. Hilang ngarang kabul tadi lah. Waduh, kejar nang laki. Kami kayak apa nih makan batu tinggal sebutingan ini. Pokoknya pilihannya antara dua, mencungolkan mana sebuting ini lagi atau hendak jadi emas. Kamu hendak menjadi emas, aku kereda pekakas lagi nih, ikam lagi nengkai apa? Hendak kano mencungolkan sebuting, tetap susah akhirnya kita habis batunya sudah. Ajar nang bini itu biar nang itu jadi timbul kan sudah biar susah akhirnya apa ada jadi jual sugih padahal sudah di muka di depan mata nih tapi ngaran takdir itu takdir jangan ceroboh nih kisah ini takdir pelajarannya penting tuh pelajarannya diambil jangan nang itunya kisahnya tadi. Sudah juga berusaha ini nyaman benar lagi tinggal mabuk cuman nang laki ini kada bepadah jaka bepadah ning ayo kita mau sambat kada mohon semuka rumah loh tak kalipik maka jaka pun bagus sambatan kayak itu sambatan. Nah itu sudah takdir kehendak Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat jais, artinya terserah Allah. Jais tadi bisa iya, bisa kada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang kada. Nah, kada mesti. Yang penting tugas kita berusaha. Selagi baik usaha yang kita jalankan, nah insya Allah dihargai oleh Allah. Usahanya itu yang dihargai. Bukan hasilnya. Menghargainya bila kena terserah Allah membayar harganya. Yang pasti di akhirat pasti dibayar oleh Allah harganya. Nah, kira-kira pahamlah. Insya Allah minggu depan ini kita sambung sifat Nabi. Sifat Nabi. Ada 4 sifat Nabi dan ada 1 lagi sifat jais bagi Nabi. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang jais. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu. Mudah-mudahan berkah ibadah kita, berkah ilmu kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.